Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita kembali diizinkan Allah untuk sama-sama menyambung pelajaran kita melalui kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitab was Sunnah. Kita berharap mudah-mudahan Allah SWT membukakan hati kita untuk mudah memahami dan dimudahkan pula untuk mengikuti. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, pada keluarganya Ahlul Bait yang Allah pilihkan untuknya, dan kepada para sahabat yang berjuang menegakkan agama bersamanya. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, kembali melalui kitab ini kita melanjutkan kaji. Kita sampai pada pembahasan tentang beriman pada para rasul dan sampai pada kewajiban kita terhadap para rasul tersebut, yaitu yang pertama kemarin adalah membenarkan mereka semuanya tanpa kecuali, bahwa mereka benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Rabbnya. Yang kedua adalah muwalatuhum jami'an wa mahabbatuhum wal hadaru min bughdihim wa adawatihim, yaitu wajib loyal kepada semua rasul itu, mencintai mereka dan jangan sampai membenci dan memusuhinya. Jadi kita mencintai semua rasul, beriman kepadanya dan loyal dan membelanya. Sebagaimana kita tak rela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilecehkan, direndahkan, demikian pula kita tidak mungkin menerima orang merendahkan nabi-nabi yang lain. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan lain-lainnya mesti kita cintai. Allah berfirman, Qala ta'ala wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Siapa yang
memberikan wala, loyalitas golongan Allah yang pasti menang. Al-Maidah 56. Di sini Allah janjikan kemenangan itu dengan wala kepada Allah, Rasul, dan orang-orang beriman. Dan bila ini hilang, maka kita akan tidak mungkin menang. Kapan kemenangan itu? Bila kita wala, loyal kepada Allah, kepada Rasul, dan orang-orang beriman. Tapi kalau benci pada orang beriman, wala kepada orang-orang beriman, maka kita akan menjadi orang-orang yang dihinakan. Tidak mungkin diberikan kemenangan. Wa qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian lain, atau adalah teman bagi sebagian yang lain, atau saudara bagi sebagian yang lain. At-Taubah ayat 71. Fatadammanatil ayatu wasfal mu'minina bimuwalati ba'dhim li ba'dhin. Maka ayat itu mengandung sifat orang beriman, yaitu walaknya kepada sebagian orang beriman yang lain. Jadi antara beriman mesti ada wala sebagian terhadap yang lain. Padakhala fi dzalika Rasulullah, tentu masuk di dalamnya adalah para rasul utusan Allah, karena mereka adalah orang yang paling sempurna imannya. Alladzina hum akmalul iman, akmalul mu'minina imanan, yang mereka adalah yang paling sempurna imannya. Wa alaihi, oleh sebab itu, fa inna muwalatahum wa mahabbatahum fi qulubil mu'minin, oleh sebab itu sesungguhnya wala, loyal kepada para rasul dan mencintai mereka di dalam hati orang-orang beriman, hiya a'zamu min muwalati ghairi min al-haq, mesti lebih besar, mesti lebih agung dalam hati orang-orang beriman daripada loyal kepada selain mereka. Kita kan loyal kepada pemimpin kita, loyal kepada para ulama kita, loyal pada imam-imam kita, loyal kepada orang-orang beriman kita, loyal ke orang sekampung kita, yang orang senegara kita. Tetapi loyal kepada para nabi dan rasul harus di atas itu semuanya. Loyal pada nabi dan rasul adalah lebih daripada loyal kepada semua itu. Li'uluwi makanatin fid din. Kenapa? Karena mereka orang yang tinggi kedudukannya dalam agama. Wa rif'ati darajatihim, dan derajat mereka yang tinggi fil iman, dalam masalah iman. Waliza hazzarallahu min mu'adati rusulih wa atafa bizikri ala mu'adati Allahi wa malaikatih. Oleh sebab itu Allah peringatkan, jangan sampai memusuhi para rasul, dan Allah jadikan memusuhi para rasul itu seperti diatafkan, disamakan dengan mu'adati Allah wa rasul wa malaikatih. Itu disebutkan setelah menyebutkan permusuhan terhadap Allah dan para malaikatnya. Wa qarana bainahu fil uqubati wal jaza, dan Allah samakan antara keduanya hukuman dan sanksinya. Memusuhi Allah, memusuhi Rasul, sama sanksinya dengan memusuhi Allah. Memusuhi Nabi sama dengan memusuhi malaikat. Sanksinya sama, yaitu masuk surga, masuk neraka. Nah, faqala azza min qail, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi Allah, malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril, Mikail, ingatlah sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Disamakan, memusuhi Allah kafara, memusuhi malaikat kafara, memusuhi Rasul kafir.
Jadi disamakan Allah SWT. Orang kafir di mana tempatnya? Di neraka. Naam, di neraka. Dan neraka itu kalau siapa yang masuk ke dalamnya lupa seluruh kenikmatan yang besar itu. Siapa orang paling kaya di Indonesia? Hah? 9 naga. Dilensaukan sedikit dalam neraka nanti lupa semua itu. Tahu lensau kan? Dilensaukan. Yawmasu ghamsan finnar ansahum jami'an ni'amid dunia. Didatangkan orang yang paling senang di dunia ini, paling menikmati dunia ini, lalu dilensaukan. Do lensau? Ya Allah, dicelupkan ke dalam neraka satu celupan, lupa dia kebahagiaan semuanya. Hal ra'aita khairan qat, dia akan katakan tidak pernah melihat kebaikan. Makanya orang-orang yang paling bahagia di dunia, paling banyak menikmatinya tapi tak beriman, maka orang itu tak berarti sedikit pun, tak bernilai sedikit pun. Makanya kita memberikan nilai kepada orang-orang yang seperti itu adalah kerugian besar, karena di sisi Allah mereka dunia dan seisinya tak sama dengan sama dengan nilai sebelah lalu. Tidak mungkin kita memberikan penilaian kepada orang-orang yang tidak beriman itu gara-gara hartanya yang banyak melebihi daripada nilai seorang yang beriman. Antum ikut dia sampai mati, menikmati dunia ini, tapi kalau mati masuk neraka. Tapi orang-orang miskin-miskin ikut dia sampai mati, kita akan masuk ikut orang beriman, masuk. Ya Allah, ragu nampaknya. Nak nengok orang kaya aja tuh nampaknya. Apalagi kalau orang kaya yang beriman. Orang kaya yang beriman. Makanya tidak boleh mencintai orang-orang yang tidak dicintai Allah itu. Mereka musuh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Kalau jelas sudah, belum lagi. Nah, dan ingat kaum muslimin dan muslim, orang kan sekarang tidak, kalau membenci berarti perang kita dengan, tidak, karena tidak semua orang yang kita benci lalu kita perangi. Coba tengok sebanyak ini orang di dunia ini, di tempat tinggal kita, ada yang kita benci? Ada yang kita benci? Itu langsung bercanduang, langsung bercapak, tidak. Jadi membenci bukan harus memerangi, bukan harus menzalimi. Ada orang mencuri, benci tak? Benci. Itu langsung bercanduang. Enggak. Ada orang berzina di kampung, dibenci atau disenangi? Ya iyalah. Kepala ope banyak apa? Enggak pe nyobu gitu, enggak pe. Pasti kita benci. Orang mencuri kita benci, orang berjudi kita benci, orang narkoba kita benci. Padahal mereka ini dibanding dengan orang kafir jauh lebih hebat. Apa sebab? Orang kafir tidak ada chance masuk surga. Kalau mereka masih. Mana lebih besar dosa kafir daripada dosa mencuri? Dosa kafir. Masa membenci orang mencuri dibolehkan, membenci orang kafir dilarang? Tidak mungkin. Karena dosa kafir, dosa syirik, dosa munafik lebih besar daripadanya. Cuman masalahnya antum karena cinta dunia masih mencintai orang. Itu masalahnya. Kalau tidak salah. Kalau tidak bakal orang kafir, tidak ada video ada rusak. Misalkan itu kan, tidak bergerak, itu masalah. Jadi karena cinta dunia yang nilainya tidak sampai sebelah sayap lalat. Kalau ada orang batu buat togedek sayap lah, togedek siku langau, apanya tuan-tuan gitu? Kalau ada orang babantah togedek siku langau, apanya tuan-tuan komentar? Teori. Teorinya loh. Dan tonglah cuci batu buat dia gedek lah, mampu abin lah. Langau.
ikut sebelah sebelah lain tak ada. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, barang siapa yang membenci Allah, memusuhi Allah dan Rasulnya, para malaikatnya, ingat Allah musuh bagi orang-orang kafir, langsung dihukum kafir oleh Allah SWT. Kan coba man kana aduwwan lillah, siapa yang memusuhi Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wa Jibril, wal Mikail, dan malaikat Mikail. Sesungguhnya Allah musuh bagi orang kafir. Berarti dihukum kafir langsung oleh Allah SWT. Karena ujungnya, karena sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Artinya tidak mungkin memusuhi Allah kecuali orang kafir. Tak mungkin memusuhi malaikat kecuali orang kafir. Tak mungkin memusuhi malaikat Rasul kecuali orang kafir. Nah, itu yang kedua, yaitu mencintai dan loyal kepada para rasul itu. Karena mencintai mereka, loyal kepada mereka, sama dengan cinta dan loyal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kewajiban kita pada para rasul itu, i'tiqadu fadlihim ala ghairihim minan nas, yaitu meyakini mereka punya kelebihan dari seluruh manusia. Punya kelebihan dari seluruh manusia. Jadi kalau ditanya manusia yang paling afdal siapa? Para rasul. Para rasul. Nah, kalau ada orang yang mendahulukan atau melebihkan selain rasul daripada rasul, ini orang sesat atau dapat petunjuk? Nah, sebenarnya rasul-rasul itu, para nabi itu sampai di pantai, tolok dia tengok di pantai dia nyanyinya. Sedangkan para wali kami itu nyolem sampai ke dasar laut. Mana dalam ilmu roh? Dalam ilmu wali dia lah. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika kita sampaikan hujjah hadis Nabi bagi mereka, tidak berguna. Apa sebab? Sebab ini ilmu kulit. Ilmu kulit. Sedangkan isi itu didapatkan oleh para wali. Dengan cara apa? Dengan dapat wangsit dari syaitan. Nah, kalau Nabi kan cuma dapat wahyu. Jadi wangsit bagi mereka lebih hebat daripada wahyu. Hati-hati kaum muslimin muslimat. Ada yang sampai begitu mengatakan Rasul itu hanya sampai di pantainya saja, sedangkan para walinya sampai ke dasar laut menyelam. Jadi Nabi tidak dapat mutiara dah, wali itu yang dapat mutiara. Makanya kajinya berbeza dengan kaji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul dengan sahabat tidak ada sampai gila orang. Nah, kalau wali ada yang sampai gila, nyalam jangan sampai lomi. Itu kalau gila. Nah, jadi itulah makanya ada ngaku lah wasu aja Tuhan ti airnya. Ya, lah wasu itu Tuhan ti airnya. Iya nanya. Wasu aja Tuhan ti air. Dahulu Nabi ti air wasu gini lah Tuhan lah. Itu lebih pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, syaitan itu kalau cerdas cadiaknya pada awak gila, ya. Tapi perbedaannya orang berilmu dengan orang yang berlemu. Orang berilmu dia tidak bisa ditundukkan oleh syaitan. Tapi kalau orang berlemu pasti bakawan ya syaitan. Allah musta'an. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita wajib meyakini kelebihan para nabi dari seluruh manusia, sehingga perkataan mereka di atas perkataan semua manusia, perbuatan mereka di atas perbuatan semua manusia, keyakinan mereka di atas keyakinan semua manusia. Oleh sebab itu, siapa yang ingin selamat, jalannya hanya jalan para nabi, bukan jalan para wali yang menyimpang dari jalan nabi.
Wali itu dua macam, seperti kata Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Al-Furqan baina awliya'i syaitan wa awliya'ir rahman. Pembeda antara wali syaitan dengan wali ar-rahman. Wali syaitan yang tak ikut para nabi, wali ar-rahman yang tak keluar dari jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa annahu la yablughu manzilatahum ahadun minal khalq mahma balagha minas salahi wat taqwa, dan bahwasanya tak seorang pun yang dapat mencapai derajat mereka, tak satu pun makhluk yang sampai pada derajat mereka bagaimanapun tingkat kesalihan dan ketakwaannya. Bagaimanapun tingkat kesalihan dan ketakwaannya. Caklah salat canda Israfil khusyuk, tentunya salat canda Israfil. Orang-orang menyebutkan mak canda Israfil khusyuk salat, tentu dia tuan-tuannya. Disebutkan dalam hadis oleh Nabi alaihi salatu wassalam, munzu umira binafkhis suri la yaghmidu ainaihi, sejak dapat perintah untuk meniup sangkakala, matanya tak berkedip menatap ke aras. Apa dia ke aras natap? Oi, apa dia ke aras menatapnya? Allah di atas aras. Ndak aras sampai perintah Allah yang di atas aras. Kau cara nandang nak piye cayo roh? Kemana tu Israfil nanti perintah? Kemana-mana? Tiada. Gila melengong je lah. Subhanallah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak mengikut wahyu, begitulah kita akan kebingungan. Gara-gara Allah mawjudun bila makan, tak longgar gantung tak datang kamu dari Banon tentu mentalkin anak awak sih ke Allah ada tanpa tempat. Siapa nyebut Allah tanpa tempat dong? Hadis palsu. Hadis palsu. Sedangkan hadis-hadis yang mutawatir, Al-Quran yang mutawatir, Allah di atas aras ditolak dengan kalimat Allah mawjudun bila makan yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, tapi tanpa sana. Ini kalau lucu kalau ya, ini sabuk ini hadis ahad tidak dipakai hujah dalam akidah doanya, tapi hadis palsu. Oke. Ketika sabuk Allah di atas aras tidak mutawatir hadis doanya. Jadi hadis tidak mutawatir tidak dipakai dalam bab akidah. Itu Allah wujud bila makan. Hadis palsu apa dia dipakai? Itu lucu. Oleh sebab itu kaum muslimin, sedangkan Ahlussunnah tidak. Hadis bila sahih, nak mutawatir, nak ahad, maka wajib diyakini seperti yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, karena itu yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan As-Sunnah, sesuai dengan ijma'nya As-Salaf, dan sesuai dengan akal yang sehat, dan sesuai dengan fitrah. Tanda nunjuk-nunjuk je katanya, ndak boleh nunjuknya dah. Allah munazzahun minal jihad, Allah tidak memiliki arahnya, tapi memandang je katanya buat Allah, nunjuk je kata mana Allah, ketika udah tetap je mandang kata itu tak berjihad, tak berarah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengatakan bahawa sesungguhnya seseorang sebagaimanapun ketakwaan dan kesalihannya tak akan sampai pada derajat Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Apa sebab? Izit risalatu istifa'ul minallahi, karena risalah itu semata-mata pilihan dari Allah. Yakhtassullahu biha man yasha' min khalqih, Allah khususkan siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Wala tunalu bil ijtihadi wal amal, dan itu tak dicapai dengan ijtihad, bersungguh-sungguh dan berusaha keras. Tidak, bukan usaha keras, tetapi atas pilihan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Qala ta'ala, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas innallaha sami'un basir. Allah memilih dari kalangan manusia para rasul dan juga memilih dari kalangan malaikat utusan. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Al-Hajj ayat 75. Wa qala ta'ala wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha. Itulah hujjah kami yang telah kami datangkan kepada Ibrahim untuk disampaikan kepada kaumnya. Ya, narfa'u darajatin man nasha, kami angkat orang yang kami kehendaki beberapa derajat tingginya. Al-An'am ayat 83. Ila an qala ba'da zikri ta'ifatin kabiratin minal anbiya'i wal mursalin, sampai Allah mengatakan setelah menyebutkan jumlah yang besar beberapa orang daripada nabi dan rasul, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Semua mereka kami lebihkan di atas semesta alam. Al-An'am ayat 86. Wa qad taqaddama naqlu hadha as-siyaq fil mabhath al-awwal min hadha al-fasl, dan redaksi seperti ini sudah dinukil sebelumnya di pembahasan pertama di pasal ini tentang iman kepada para rasul secara global. Nah, azan. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. اللهم الله. لا إله إلا الله. ونشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, itu dalil-dalil dari Al-Quran
Adapun dari sunnah berkata para musannif, para penulis rahimallahu mutawaffa minhum wa hafizal baqi, kama dallatis sunnatu aidan, sebagaimana as-sunnah menunjukkan pula ala anna manzilatar rusuli, bahwa kedudukan para rasul la yablughuha ahadun minal khalqi, tidak seorang pun makhluk yang mencapai kedudukan para rasul itu. Lima rawahu asy-syaikhani min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, seperti yang diriwayatkan atau karena hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa dia berkata, la yanbaghi li'abdin an yaqul ana khairun min Yunus ibn Matta, tidak patut seseorang hamba mengatakan saya lebih baik daripada Yunus ibn Matta, yakni Nabi Yunus alaihissalam yang diutus Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya karena orang-orang tidak menerima dakwahnya, akhirnya beliau meninggalkan kaumnya sebelum diperintahkan Allah. Sebelum diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beliau masuk naik kapal. Akhirnya kapalnya syarat, diundi. Setiap diundi, nama beliau terus yang keluar. Akhirnya terpaksa dikeluarkan dan dimasukkan ke laut dan ditelan oleh ikan apa? Ikan hiu. Subhanallah. Wa fi riwayat al-Bukhari, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, man qala ana khairun min Yunus bin Matta faqad kadzab, siapa yang mengatakan saya lebih baik daripada Yunus bin Matta, dia sungguh telah berdusta. Qala ba'du syurahil hadis, berkata sebagian pensyarah hadis, innahu qala hadza zajran ay yatakhayyala ahadun min al-jahilin syai'an min hatti martabati Yunus sallallahu alaihi wasallam min ajli ma fil Qur'anil aziz min qissatihi. Nabi mengatakan itu untuk mengingatkan jangan sampai ada orang yang berkhayal dari kalangan orang-orang jahil bahwa Yunus dihukum Allah Subhanahu wa taala seperti dalam Al-Qur'an. Jadi jangan sampai dia mengatakan dia lebih baik daripada Yunus karena ingin menyebutkan kekurangan Nabi Yunus alaihissalam seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Wa bayyana al-ulama, dan para ulama menjelaskan, annama jara li Yunus sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi pada Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, lam yahuttahu minan nubuwah, tak menurunkan sedikit pun kenabiannya, mithqala zarratin, sebesar biji zarrah, wa khassa Yunus bizikr lima zakara Allah min qissatihi bil Qur'anil Karim, Nabi mengkhususkan sebutan Nabi Yunus karena Allah menyebutkan kisahnya dalam Al-Qur'anul Karim, ka qauli ta'ala, seperti dalam firman-Nya, wa zannuni idz dhahaba mughadiban, dan ingatlah kisahnya Zunnun, yaitu Nabi Yunus disebut dengan Zunnun. Zunnun orang yang memiliki ikan. Nun itu ikan hiu itu. Wa zannuni idz dhahaba mughadiban, dan Zunnun yaitu Nabi Yunus alaihissalam ketika dia pergi mughadiban, menahan marah. Mughadiban dalam keadaan mana, fadhanna an lan naqdira alaihi, dan dia fadhanna, dia mengira kami tak akan sanggup untuk menghalanginya atau menyempitkan jalannya. Fanada fil dhulumati, lalu terjadi apa yang terjadi, Allah jadikan sebab bahwa kapalnya syarat, akhirnya harus diundi siapa yang harus keluar. 3 kali. Pertama orang tak mau dia.
Tidak mau dia ikut dalam undian, tapi dia ikut. Kemudian keluar nomornya, ada yang tidak mau juga, tapi karena terus diulang 3 kali tetap benar dia keluar, artinya dia yang dilemparkan ke laut. Allah menghendaki. Lalu ditelan oleh ikan dalam lautan. Lautnya gelap, di malam yang gelap, kemudian dalam perut ikan yang gelap. Fizzulumat, fanada fizzulumat. Dia berdoa di dalam kegelapan yang berlapis-lapis tadi, alla ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh zalimin. Saya benar-benar telah menzalimi diriku. Jadi kalau Allah kita mengaku kepadanya berbuat zalim dan bertobat, Allah terima taubat dan dia angkat. Fastajabna lahu, lalu kami kabulkan permintaannya. Padahal dia tidak bilang selamatkan saya. Hah? Kan tidak sebutnya kan? Tapi tahu tidak Allah maksud dia? Tahu bahwa dia ingin diselamatkan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, berdoa kepada Allah, walaupun kita tak sebutkan, tapi Allah tahu apa yang kita maksudkan. Makanya Sufyan bin Uyainah ketika sedang wukuf di Arafah, Nabi katakan di Arafah itu doa terbaik, dan doa terbaik yang dibaca adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca itu saja sampai tenggelam matahari, tidak ada doa lain. Muridnya berkata, ya Abu Muhammad, orang banyak berdoa di padang Arafah ini. Lalu dia bilang, bukankah Nabi bilang ini doa terbaik dibaca oleh beliau dan dibaca oleh para nabi sebelumnya, tapi tidak ada doa. Lalu dia bilang, bukankah engkau bila datang kepada seseorang yang kaya raya dan berkuasa, siapa yang datang kepadanya dia berikan tanpa diminta, lebih daripada yang diharap. Perlulah kita menyebut apa hajat kita. Hah? Wih, ada orang kaya, sopo masuk komainya pasti bebiti deh. Proposal tanpa proposal. Awak berharap dapat 1.000 jadi dapat 1 juta. Itu perlu je tulis proposalnya. Hah? Kadang saya kena lo proposalnya pada nak apurnya. Nah, jadi oleh sebab itu Allah Maha tahu apa yang kita inginkan. Maka kita baca yang sangat dia senangi dan yang sangat dia perintahkan. Oleh sebab Sufyan bin Uyainah dikatakan tak. Maka Allah lebih tahu tentang maksud saya daripada saya sendiri. Maka dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu diulang-ulangnya terus. Dikatakan ada disebut kalau Imam Al-Qayyim, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, sering selesai salat subuh sampai waktu duha dia tetap di masjid dan membaca surah Al-Fatihah diulang-ulang terus. Baca surah Al-Fatihah diulang-ulang terus. Sebab apa? Sebab dia tahu dari Nabi SAW surat Al-Fatihah adalah surat yang bila dibaca apapun yang diminta Allah berikan. Permintaan kita Allah berikan. Dan tak pernah ada surat yang diturunkan dalam Al-Quran, dalam Taurat, dalam Injil yang lebih mulia daripada Al-Fatihah. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT, fanada fil zulumati an la ilaha illa anta subhanak, maha suci engkau, inni kuntu minadh zalimin, saya adalah termasuk orang yang zalim. Fastajabna lahu, lalu kami kabulkan. Apa yang dikabulkan? Apa yang diinginkan, apa yang diharapkan. Wa najjaynahu minal gham, lalu kami selamatkan dia daripada kegalauan dan kesempitan itu. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami menyelamatkan orang-orang beriman. Wa qawlihi ta'ala
wa inna Yunus laminal mursalin, dan ingatlah sesungguhnya Yunus termasuk di antara rasul yang diutus. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Ini yang ketiga. Yang keempat, i'tiqadu tafadulihim fima bainahum, meyakini ada kelebihan seorang di antara yang lain, di antara para nabi dan rasul itu. Mereka semuanya berlebih dari seluruh manusia, sah? Tapi di antara mereka ada sebagian lebih dari sebagian yang lain. Kaum muslimin lihat, kaum muslimin, para nabi rasul ramai kan? Ramai nak? Tapi yang ulul azmi berapa orang? 5 saja. Yang sampai pada derajat ulul azmi minar rusul, nabi dan rasul yang paling bersungguh-sungguh, yang paling sabar, yang pokoknya paling semangat, ada 5 saja. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa ngulang Nabi ulul azmi minar rusul? Nabi ulul azmi. Silakan. Nabi? Masya Allah. Masya Allah. Nabi Ibrahim. Siapa? Nabi Musa. Ulang di bawah atau di atas? Itu ulang. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Sudah Nabi Nuh? Sampai Nabi Nuh. Sudah itu Nabi Ibrahim. Sudah itu Nabi Musa. Sudah itu Nabi Isa. Sudah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihim wasallam. Lihat nawa kan yang kamay nek kosong sana botang lo nawa kelok len bola sodora ini jazakallah khair. Baik, jadi dari 124.000 nabi dan rasul, yang ulul azmi 5. Masya Allah. Apa? Baik. Jadi di antara para nabi sendiri ada tafadul. Sebagian lebih dari sebagian yang lain. Fa'annahum laysu fi darajatin wahidah. Mereka tidak satu derajat saja semuanya. Bal faddalallahu ba'dhum ala ba'dhin. Tapi Allah lebihkan sebagian di atas sebagian yang lain. Qala ta'ala, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dhin. Itulah para rasul kami lebihkan sebagian dari sebagian yang lain. Minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang Allah berbicara langsung kepadanya. Kau nak ya cayur? Itu di mana kelebihan Musa? Kalau hanya kalam nafsi sodo, dapat nang. Ini kan dapat sodonya. Itulah letaknya beriman pada Allah dan Rasul itu memang harus totalitas. Jangan sepintas-sepintas. Masuk dalam kikio ditemo, tidak masuk tidak ditolak ada uli orang salah bu. Di belong-belong. Kalau lo belok sampai tidak sama sanonya. Cuman kalau sampai ditolak kan tidak mungkin umat Islam menolak Al-Quran dan hadis. Tidak mungkin. Sebab menolak Al-Quran dan hadis kafir. Makanya takwillah yang menyelamatkan. Sehingga mereka tidak dikafirkan. Nah, tapi awak dikafirkan caklah punya lah. Nah, jadi kaum muslimin dirahmati Allah SWT. Wa minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat, dan Allah angkat sebagiannya beberapa derajat tinggi dari yang lain. Qala at-Tabari fi tafsir al-ayah,
Imam At-Tabari dalam menafsirkan ayat ini berkata, yaqulu ta'ala zikruh, Allah yang maha tinggi berkata, haula'i rusuli, rasul-rasulku ini, faddaltu ba'dahum ala ba'din, aku lebihkan sebagian dari mereka terhadap sebagian yang lain. Fakallamtu ba'dahum, di antara mereka ada yang aku berbicara langsung kepadanya, ka Musa, seperti Nabi Musa alaihissalam. Wa rafa'tu ba'dahum darajatin ala ba'din, dan aku angkat sebagian mereka lebih tinggi dari sebagian yang lain beberapa derajat, bil karamati, dengan kemuliaan, wa rif'atil manzilah, dan ketinggian kedudukan. Fa in zadu kulli wahidin minhum manzilatahu fil fadli wa rif'ah, maka meletakkan setiap orang dari mereka di tempatnya yang diutamakan dan ditinggikan, bihasabi dalalatin nusus min jumlati huquqim alal ummah, berdasarkan yang ditunjukkan oleh dalil-dalil ya yang menunjukkan hak-hak mereka yang mesti dilaksanakan oleh umat, yaitu memuliakan mereka dengan meyakini sebagian melebihi sebagian yang lain. Mana lebih ada afdal Nabi Muhammad daripada Nabi Ibrahim? Aku baca mah. Mana lebih afdal Nabi Muhammad daripada Nabi Ibrahim? Mak, lu cucu pada datuk lah. Lu cucu pada datuk lah. Mana dah lu ngaji, dah lu datuk atau cucu? Dah lu cacut, dah lu dua datuk lah. Tapi Allah melebihkan cucu karena Allah yang memilih siapa yang dia lebihkan dari yang lain. Jadi Allah Maha tahu. Nah, Allah Maha tahu. Nuh alaihissalam, mana lebih afdal daripada Nabi Muhammad? Lebih afdal Nabi Muhammad. Mana sabar Nabi Nuh daripada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Tapi Nabi Nuh 1000 tahun. Kurang 50. Nabi 23 tahunnya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kan tuntun bezonya. Apa bezo? Tidak dikeluarkan doa? Nabi Muhammad SAW itu pendek masuk dakwah dibanding Nabi Nuh, tetapi tak pernah minta kepada Allah menghancurkan orang kafir semuanya. Tapi Nabi Nuh qalun dah, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyar. Ya Allah, jangan sampai engkau berikan orang kafir hidup di atas dunia ini. Nabi ada gitu? Nah, datang malaikat gunung kan kemarin datang, ya Muhammad, al-amru ilaik. Sekarang tolong perintahkan, kalau mau utbiqa alaihimul akhshabain, kaya tautkan 2 gunung Mekah itu di atas mereka. Nabi bilang dah, inilah arju ay yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wahdah. Saya masih berharap. Mereka tidak mau, tidak apa-apa. Kan gini banyak penentang gini dakwah kan, tidak masalah. Tapi anak-anak mereka kita berharap mudah-mudahan nanti benar-benar mengikut menegakkan agama seperti yang ditegakkan oleh Nabi dan para sahabat. Orang tuanya lah terlanjur bantah je. Lah terlanjur bantah payah narik eloknya. Awak lah terlanjur tak setuju. Lah tulin-tulin baca coret-coret kan komentar-komentar ke. Payah menarik elok kan? Jadi anak-anaknya nanti mudah-mudahan dapat hidayah. Dan kita tak putus asa juga. Mudah-mudahan yang memusuhi sunnah, yang memusuhi dakwah kepada as-salaf ini, suatu saat mereka merasakan indahnya. Dulu kan macam itu juga. Kan ya? Pulang ke janggut muda pun. Pulang tak berguna otak tu sekali ngaji dia kan ya? Tak pakai retorika dia kan? Kan ya? Sodoh. Ya je. Ada lo Jumat 5 kali sahinya. Dulu kan mau saji cik muraiknya kan? Cik muraiknya, anak engkau lah Jumat dia tiap 5 kali. Sampai di satu daerah nya musaji buka cik Jumat je nya. Tu ngaji orang situ kajian sunnah.
Lope de azan 5 kali sahih. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi cituang di kodai. Aduh aliran bau kau bawa gonangnya. Apa itu? Jumat ni 5 kali sahihnya. Kau apa cororkan di timur dia hancur umat dia, kacau umat dia gonanya. Itu masalah. Asal sekali seminggu lah payahnya. Kau 5 kali sahih Jumat. Ada. Ini bukan kisah sekarang kan. Ada kalau nak ni sanad dan nonton kayaknya. Nah. Kau nak bahasa anak lagi tentunya. Dan nonton. Sabuin deh. Supaya ya kami dakwah sih kedulusan. Ya kecil kami Jumat 5 kali sahih ini. Alhamdulillah. Tapi lama-lama alhamdulillah mereka terbiasa. Ya, di antara yang menentang dulu lotong anjing. Kemana banyak kan jenis itu. Awal dek mah sejojo-jojo sejojo-jojo nih kajian tu. Sunnah je kan itu. Kaji si bid'ah. Padahal dia tadi tak nyebut bid'ah kan? Ini dulu nyebut itu hanya. Kan kita nyebut itu pun. Tapi seorang dari dulu. Tapi alhamdulillah akhirnya menjadi penegak sunnah. Alhamdulillah. Kita berharap. Karena hidayah itu kadang adon lambek masuk, adon capek. Lambat laun mudah-mudahan. Mudah-mudahan anak-anak mereka nanti yang akan menjadi pengganti dan mudah-mudahan menjadi penghapus dosa orang tuanya yang menentang dakwah sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi tidak usah ini buang tidak. Caklah punya inyo je lah. Punya inyo lah sabu ini tidak salah. Kita harus bertenang. Tenang. Tidak usah terpancing. Alhamdulillah. Karena sesungguhnya Nabi sendiri ketika diutus dituduh pengacau umat, pemecah belah umat. Tapi lama-lama sebagiannya sadar ternyata Nabi lah pemersatu. Ya? Kan dia? Makanya ada yang capek masuk, ada yang memang kebanyakan lambat atau capek? Lambat. Tapi dengan Islam semua kejadian yang di luar itu terhapus semuanya. Seperti Amr bin al-As ketika masuk Islam nak baiat ke Nabi, tarik dia. Ya Rasulullah, apa aja? Bersyarat Rasulullah. Bersyarat dosa-dosa dan selamoko bocor. Memerangi Nabi kan lama juga kan? Bocor. Kata Nabi SAW, "Ala ta'lam ya Amr annal Islama yajubbu ma qablah." Ingat Amr, sesungguhnya Islam itu sudah memotong semua yang terjadi sebelumnya. Dia bersabui je. Tak ada. Bahkan siapa yang masuk Islam, Allah ganti keburukannya jadi kebaikan. Hadis Nabi sebutkan, orang yang masuk Islam, kebaikan di masa dia sebelum masuk Islam dicatat sebagai pahala. Jadi, ikonan dan amalan yang kadang-kadang tak perlu niat ya, tapi dapat pahala. Tapi kalau sudah masuk Islam mesti berniat. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mudah-mudahan Allah SWT masih membukakan pintu itu untuk kita. Baik. Kalau tengok dah gelisah contohnya tinggal sabun yang suci lah. Esok lah. Apa? Nak mana? Lah gelisah. Nak gelisah. Itulah sabun-sabun gelisah awak mah. Lah, kalau itulah sepokek kita. Ialah sepokek kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang biiznillah ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf. Tak ada pertanyaan kan? Alhamdulillah. Subhanakallah walhamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat.
kamu adalah sebaik-baik prajurit, maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.